Waalaikumsalam Bu Rizky. Gimana kabarnya Bu? Ayo ayo masuk sini Bu, ke ruangan saya Ya, duduk. Assalamualaikum Mbak Evi. Gimana? Enggak Bu, nggak lagi sibuk apa-apa nih. Cuma Iya, Mbak lagi Evi, terima cek-cek absen aja kasih. kehadiran siswa. Gimana Lagi nih sibuk apa Bu? nih, Bu? Tumben ke ruangan saya. Silahkan duduk Bu. Apa kabar? Iya, Alhamdulillah Ibu. Eh, jam apa aja Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Evi. Oh full, iya Bu. Ada di kelas berapa aja Bu hari ini Bu? Full, Bu, hari ini. Oh iya, kelas 7, kelas 8 ya Bu ya. Rame jadi hari ini ya Bu ya. Kelas 7 sama kelas 8, Bu Evi. Ada di Ngajarnya kelas hari 7, ini. 7 apa nih Bu? Oh kelas 7 sama kelas 8. Iya Gimana, Bu, Bu pasti Evi? seru ya Bu ya. Pembelajaran yang baru ya Bu ya. Di kelas 7 sama kelas 8, Bu Evi. Iya, di gimana nih Bu? Ke ruangan saya ada yang mau diceritain apa bagaimana nih Bu? Ya, begitulah Bu Evi. Iya, begini Bu Evi. Saya kan kemarin diobservasi sama kepala sekolah, di supervisi sama kepala sekolah. Nah, kepala sekolah menyampaikan bahwa Oh saya itu gitu Bu, jadi kesulitan kemarin untuk diobservasi berkomunikasi dengan aktif ibu kepala dengan sekolah ya Bu ya. murid, Bu Evi. Gimana kata Gimana beliau ya Bu? menurut Bu Evi ya? Kata beliaunya gimana Bu, kurang komunikasi aktif dengan siswanya bagaimana nih Bu? Iya, Bu Evi. Ya, Oh jadi gitu berkomunikasi ya Bu dengan ya. murid gitu, Bu Evi. Kalau menurut Ibu nih, komunikasi Menurut itu beliau pentingnya sih saya bagaimana sih kurang Bu? aktif gitu. Gimana ya menurut Bu Evi ya solusinya? Gimana Bu Evi ya? Kalau saya sih sepaham saya itu yang bagaimana caranya saya untuk menyampaikan Bener sih Bu, informasi menurut begitu saya ya Bu komunikasi itu Evi ya bagaimana sama kita murid. Itu sih yang saya interaktif tahu gitu Bu ya Bu Evi. ya sama Kalau menurut Evi bagaimana ya? guru kita, mahasiswa kita gitu ya. Kalau Ibu gitu, menurut Ibu apa Bu yang mau ditingkatkan Bu? Iya Bu Evi. Terus gimana ya Bu Evi? Ada masukan ya? Bagaimana komunikasi gitu ya Bu ya? Oh bagus ya Bu. Agar kita dapat mengolah Iya Bu siswa gitu ya Evi. Bu ya. Jadi interaktif antara siswa. Kalau menurut Ibu nih, jadi kan kita ke sini Iya tujuannya Bu ya Bu ya, Evi. bagaimana komunikasi kita itu biar Gimana ya Bu? aktif, interaktif dengan peserta didik kita. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Apa ya Bu Evi ya? Kalau mau saya komunikasi itu ya Bener Bu, iya supaya Bu. Jadi terjadinya interaksi yang aktif kepada peserta didik, ada interaksi feedback gitu pembelajaran ya Bu yang ya, aktif mungkin begitu ya Bu antara Evi ya? peserta didik dan kita. Jadi komunikasi di kelas itu aktif sekali gitu. Saya rasa Ibu Rizky ini sudah memahami gitu komunikasi yang aktif. Jadi Ibu mau ke sini tuh Iya mau betul Bu Evi. bertanya gitu ya Bu ya. Bagaimana kita mengaktifkan, bagaimana kita ada feedback dengan peserta didik kita agar terjalinnya pembelajaran gitu ya Bu ya, yang baik ya Bu ya. Kalau menurut Bu Rizky nih, Iya Bu Evi, apa sih bagaimana Bu ya? Semoga dari aja skala nanti kita 1 bisa sampai menemukan 10 solusi gitu ya Bu yang ingin Evi Ibu ya. tingkatkan? Oh bener ya Bu ya, susah ya Bu ya menilai kemampuan diri sendiri gitu ya. Atau Kayaknya sebenarnya masih Bu Rizky ini 50-50 deh Bu baik Evi. gitu nilainya, cuman Ibu Rizky Masih tidak di ingin poin mengakui 5 gitu. ya. Hmm. Bener-bener Bu. Menurut Bu Rizky nih, pencapaian apa Iyalah sih Bu Bu yang ingin Ibu Evi. capai Kayak saya gitu? Setelah Ibu share dengan Bu Evi mempelajari nih. atau Ibu meningkatkan komunikasi yang aktif gitu. Ingin apa, hal-hal apa saja gitu yang ingin Ibu capai? Saya sih pengennya Bu Evi ya sesuai dengan kinerja kepala sekolah ya, saya lebih aktif. Lalu juga saya pengennya kalau misalnya aktif kan tadi kan komunikasinya berarti lancar Bu Evi ya antara murid, jadi tidak berpihak sama saya ya. Saya berharap ya nanti Bagus nih pembelajarannya Bu Rizky ini sudah lebih memahami gitu kemampuan kita, pencapaian interaksi kita. muridnya tuh lebih banyak Lanjut dibanding nih Bu saya Rizky. begitu Kalau Bu menurut Bu Evi. Rizky, kekuatan apa sih Bu yang ada di dalam diri Ibu untuk meningkatkan komunikasi tersebut? Kalau kita tahu gitu ya bagaimana pembelajaran yang
aktif gitu kan, bisa dari diri sendiri gitu, dari lingkungan atau bagaimana. Nah, kalau Bu Rizky ini kekuatan apa Bu yang ada di dalam diri Ibu? Yang ingin Ibu kembangkan? Berkelanjutannya juga bisa Bu. Kalau kekuatan saya sih Bu Evi ya, mungkin saya tuh orangnya maunya berusaha untuk belajar dan mencari tahu ya Bu Evi ya. Makanya saya kesini juga mencari bertemu Bu Evi untuk mencari solusi. Terus kalau misalnya kekuatan yang bisa saya lakukan, Nah, ya bener itu Bu Bu, Evi, bener banget untuk Bu. berkomunikasi Rancang pembelajaran kan jadi RPP ya Bu ya. merancang Di dalam pembelajaran RPP itu mungkin Bu kan ada Evi ya, tahapan gitu, untuk tahapan lebih bisa awal, aktif mungkin Bu Evi. pertengahan, akhir, serta ada penilaiannya juga ya Bu ya. Jadi kita bisa step by step gitu menggunakan tahapan itu. Keren banget nih Bu, Ibu sudah Oh memahami iya gitu. ya Bu Evi, iya betul sekali Setelah itu Bu Ibu Evi, kan bisa tahu gitu, dicoba ya. kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai pencapaian, hambatannya apa Bu? Hambatannya mungkin saya tuh pembelajarannya belum terperinci begitu Bu Evi ya. Sehingga komunikasi saya itu hanya terfokus pada saya gitu. Jadi sama anak-anak tuh belum berikan kesempatan mereka untuk Nah, bener berinteraksi banget dengan sih Bu, aktif begitu rencana mungkin Bu Evi ya. pembelajaran gitu. Jadi ada Dari feedback ya Bu, ada perencanaan komunikasi pembelajarannya di dalam mungkin dari situ ya Bu Evi. ruang tersebut. Nah, kalau dari penilaian gitu Bu, menurut Ibu solusi apa sih Bu yang Ibu akan Ya dapatkan ada Bu gitu Evi. setelah Ibu mempelajari komunikasi ini dan berdampak pada anak peserta didik kita? Iya, bener-bener sih Bu, kita bisa gitu. Nah Menjadikan solusi ya mungkin Bu. itu ya Bu Evi ya. Iya Bu, wah luar biasa sekali Bu Evi. Bisa tuh mungkin saya gunakan dari RPP itu Bu Evi ya. Ya, jadi bisa Dari kita situ pakai mungkin ya saya Bu bisa ya tentang merencanakan solusi, bagaimana apa caranya peluang dan anak-anak juga hambatan, punya apa Bu kesempatan untuk kira-kira berinteraksi rencana juga Bu Evi ya. aksi yang akan Ibu capai Ya atau betul pencapaian Ibu sekali. yang akan capai? Nah tadi Bu kan itu sudah bahas RPP, Nah, kayaknya rencananya saya bagaimana harus Bu buat yang akan rencana Ibu laksanakan? pembelajaran yang lebih terstruktur deh Bu. Soal untuk agar bisa berkomunikasi aktif dengan murid. Kayaknya itu yang bakal saya lakuin deh Bu Evi. Nah, keren banget ya Bu, jadi bisa mengaktifkan, Ya, memfeedbackkannya ya RPP Bu ya. memang Lalu Bu, membuat kira-kira ada ada prioritas model nggak sih Bu? pembelajaran yang Apa yang memuat akan Ibu laksanakan? interaksi aktif Kira-kira ada prioritas dengan nggak Bu murid yang Bu akan Ibu Evi. laksanakan seperti apa? Ya, betul sekali Bu Evi. Bagaimana Bu Evi? Wah, keren nih Bu, pembelajaran berkelompok berarti lebih Ada Bu aktif Evi ya, jadi anak-anaknya. Jadi kita prioritasnya bisa ya sharing ya Bu ya, itu bisa untuk presentasi siswa-siswa kita di depan kelas gitu ya, lalu kita memancing mendengarkan, komunikasi peserta aktif, didik kita juga bisa dengan pembelajaran saling berkelompok berinteraksi, katanya saling Bu ada Evi. feedback, tanya jawab, ataupun gitu ya Bu ya. Nah, keren nih menemukan solusi-solusi yang interaktif gitu bersama untuk pembelajaran kita semakin meningkat gitu ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu Kalau Evi. kira-kira Bu, Sepertinya saya strategi sudah apa yang akan menemukan Ibu solusi. lakukan dalam pembelajaran Bu? Ya, strateginya itu Bu Evi, saya akan Wah, membuat model keren Bu, keren banget pembelajarannya, nih. Saya nih lalu nggak sampai capek untuk bilang praktiknya keren dengan disesuaikan dengan pembahasan kita kali ini Bu. rencana pembelajaran yang sudah dibuat Bu Evi. Nah, setelah itu Bu, kira-kira jangka waktu kapan sih Bu? Kapan nih Ibu akan melakukan aksi tersebut ini Bu? Iya, betul sekali Bu Evi. Sepertinya segera di Bu Evi. Kemungkinan pertemuan Jadi segera ya Bu ya, semakin cepat minggu semakin depan baik Bu ya Bu Evi ya, ya. karena saya harus membuat acara pembelajaran Dilaksanakannya dulu gitu ya ya Bu Bu Evi. ya. Setelah solusi ini sepertinya Ibu sudah memiliki solusi yang bagus. Siap Bu Evi. Jangka waktu kapan nih Bu? Kira-kira kapan akan berakhir atau kapan berlangsung? Ya, jangka kalau bisa komitmen ya Bu Evi ya, terus berlangsung ya, karena kan tuh pembelajarannya terus selama dalam proses pembelajaran Bu Evi. Amin ya Bu ya, Ya, kita saya berharap selaku saya bisa pendidik juga harus komitmen ya Bu Evi berkomitmen ya. gitu, harus meningkatkan profesionalisme kita, teknik kita, bagaimana kita pengajaran di kelas. Nah, menurut Siap Bu Ibu Evi. nih, kira-kira ukuran keberhasilan mereka tuh seperti apa sih Bu? Apa gitu
yang menurut Ibu tuh yang bisa kita capai dari pembelajaran itu? Ya, berarti nanti kelasnya lebih aktif Bu Evi yang pertama. Terus juga anak-anak berarti dengan berani mereka bisa menyampaikan apa yang mereka uh, ingin sampaikan gitu, dan mereka memiliki tempat ruangnya untuk menyampaikan menyampaikan pendapat mereka Bu Evi. Nilai anak itu Gitu. bisa Dan kita saya juga nilai ya tidak Bu ya terfokus lewat pada saya observasi gitu sebagai mungkin pengajar ya Bu Bu ya. Evi berarti. Kalau di RPP kan ada ya Bu ya perencanaan nilai atau observasi setelah atau sebelum pembelajaran. Ya. Jadi, Wah keren Bu, kita bisa ya menilai ada Bu anak, Evi, bagaimana semuanya tingkah kan laku bisa mereka, ternilai, bagaimana dan interaksi hasil mereka pembelajaran sesama itu teman, adalah sesama observasinya guru ya juga Bu ya. ada. Kira-kira Bu nih, untuk mengatasi gangguan kan tidak mungkin Bu kita berjalan sesuai dengan rencana kita, pasti ada troublemaker gitu kan, ada kan. Bagaimana sih Ibu akan mengatasi jika Ibu kedepannya ada gangguan yang Ibu alami gitu? Seiringnya berjalan waktu gitu Bu. Ya, saya akan terus mencoba Bu Wah, Evi, karena kan semua ada trial wah error-nya bagus Bu banget Bu. Evi ya. Jadi kalau misalnya Kalau nanti metode ternyata kerja metode kelompok saya tidak yang ini belum berhasil, berarti berhasil, kita berarti bisa saya harus presentasi menggunakan metode yang individu lain. ataupun yang lainnya ya Bu, project juga Saya ya rasa Bu ya. seperti itu Bu Evi. Ya, wah, Ibu ini semangat dan motivasi Ibu ini keren banget nih. Sepertinya Ibu memahami Bu sudah bagaimana Pasti Bu solusinya, Evi. bagaimana jalan-jalan kita ke depannya ya Bu ya. Wah keren nih Bu Rizky, ini emang selalu saya tidak bisa mengatakan selain keren Ibu memahaminya, langsung tahu oh cara saya memperbaiki diri saya gitu setelah saya Terima disupervisi gitu. kasih Bu Evi. Ya, iya Bu, komitmen itu penting banget ya. Hebat Ibu. Pasti Bu, saya akan Nah, berkomitmen, karena kan dari awal saya kira-kira Bu sudah siapa mau sih Bu pihak menemukan mana sih Bu yang bisa solusi membantu terhadap Ibu permasalahan dalam saya. Jadi saya harus menjalankan komitmen Bu kiat-kiat Ibu pada ini dalam jalan solusi. pengajaran Ibu agar siswa lebih berinteraksi dengan Ibu dan Ibu lebih berinteraktif kepada peserta didik kita. Kira-kira dari siapa saja Bu? Wah, Ibu Ya, sudah mungkin saya juga memahami bisa ya Bu dapat ya, dari Bu yang Evi, bisa atau membantu Ibu dengan itu tidak mungkin rekan bisa yang lain nanti mengerjakannya saya bisa sendiri gitu ya Bu ya. konsultasi lagi dengan hasil yang sudah saya lakukan Bu Evi nanti. Ya, bisa dari kepala sekolah, dari rekan sejawat ya Bu ya. Jadi Kepala iya, sekolah. jadi Ibu akan Iya Bu menindaklanjuti ya Bu Evi. ya setelah pembelajaran jika ada trial error, jika kegagalan. Ya, pasti nanti dari evaluasi itu kan ada tindak lanjutnya Bu Evi. Menunggu evaluasi dulu mungkin ya. Setuju saya nih Bu. Refleksi yang kita lakukan gitu setiap pembelajaran. Jadi anak-anak Ya, happy gak sih lewat betul pembelajaran sekali Bu kita Evi. Dan juga gitu. kan ada Jadi kita bisa refleksi menilai dari diri anak-anak sendiri Bu kita Evi. juga ya Bu Dan ya itu lewat nanti saya akan ya tahu agar kita bisa lebih gitu Setelah Bu ini Bu, kompetensi kita dari ditingkatkan lagi. Gimana Bu? Kira-kira ada yang lain gak Bu? Gimana Bu? Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Iya Bu Evi. Iya, sama-sama Bu. Ini gunanya kita memiliki rekan sejawat Bu. Jadi kita bisa saling Iya berbagi Bu gitu. Evi. Kayaknya cukup Bu Evi. Terima kasih nih atas sharingnya dan solusinya Bu Evi. Nah, jadi bermanfaat ya Bu ya setelah pembicaraan kita. Sekarang nih Bu, rate dari 1 sampai Luar biasa 10 sekali, menurut Bu banyak Rizky sekarang manfaatnya Ibu Bu ada di Evi. mana Bu? Saya jadi bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya hadapi, dan saya juga jadi Wow, oh iya, ternyata alhamdulillah banyak emang yang harus hebat saya Bu Rizky lakukan Bu Evi. dalam pembelajaran coaching kita hari ini. Iya. Mungkin gitu ya Bu ya, kayaknya udah bunyi bel nih Bu. Ibu mau masuk juga ya Bu? Iya. Iya, terima Sepertinya kasih 10. Ibu. Iya Ibu, Terima kasih sama-sama Bu Ibu. Evi. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu Evi, saya izin pamit dulu ya Bu Evi ya. Iya, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum. Selamat pagi Dwi. Selamat pagi Bu Rizky.
Ya, Dwi bisa temui Ibu di ruang guru saat istirahat nanti. Ada yang Ibu bicarakan? Bisa, iya Oke, Bu, Ibu bisa tunggu Bu. ya. Ya baik Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dwi, silakan masuk. Iya, terima kasih Bu. Tadi Bu Ya, Rizky panggil silakan. saya. Iya, Hmm, ada yang ingin Ibu bicarakan dengan Dwi. Apa kabarnya nih Dwi? Duduk dulu Dwi. iya terima kasih Ibu. Apa kabarnya Dwi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga. Bagaimana persiapan belajar hari ini Dwi? Alhamdulillah hari ini persiapannya matang Bu seperti biasanya. Saya di rumah juga sudah belajar untuk mempersiapkan materi yang akan saya pelajari hari ini. Wah, luar biasa sekali. Tetap konsisten Dwi ya, biarin persiapan belajarnya ketika belajar di kelas lebih siap. Iya Bu. Oke, Dwi, bagaimana nih perasaannya mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Eh, Kalau untuk kegiatan pembelajarannya sih, saya sih senang Bu dengan materi yang disampaikan oleh guru. Tapi saya agak merasa kurang nyaman sih Bu dengan teman-teman gitu. Oh, apa yang membuat Dwi tidak nyaman? Hmm, ini Bu, apa ya? Saya merasa mereka itu tidak memiliki semangat belajar. Jadi eh saya kok merasa mereka itu seperti ingin melihat tugas-tugas saya begitu Bu. Oh, Jadi saya lebih gitu. senang belajar sendiri. Oh, gitu ya, Dwi ya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau menurut Dwi, kendalanya apa sih kalau dalam kegiatan pembelajaran? Kalau tadi kan teman-teman, Dwi merasa bahwa teman-teman itu malas belajar dan selalu nyontek sama Dwi ya. Nah, kalau dari Dwi sendiri, apa nih kendalanya dalam kegiatan pembelajaran? Kalau yang saya hadapi Bu, eh, kalau saya sendiri dalam menerima pelajaran saya tidak merasa ada kendala karena memang saya sudah mempersiapkannya dari rumah kan. Tapi Iya, kalau betul. mungkin kalau teman-teman itu eh, seperti mereka itu tidak mempersiapkan dari rumah begitu. Jadi ketika dalam pembelajaran mereka merasa kesulitan sehingga ketika misalnya mereka punya tugas, mereka ingin melihat tugas saya gitu dan itu membuat saya merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Oh, begitu. Jadi menurut Dwi, kondisi teman-teman yang selalu ingin melihat jawaban itu menjadi sesuatu yang sangat membebani ya? Iya Bu, begitu Oh, Bu. kalau begitu gini deh. Kalau menurut Dwi, apa sih pentingnya untuk bersosialisasi atau bekerja sama dengan orang lain? Menurut saya itu bisa menambah pengalaman kita, kemudian Hmm. bisa untuk menambah pertemanan kita ya Bu. Nah saya juga merasa begini Bu dengan kondisi saya yang mungkin saya merasa sulit bergaul ya Bu. Jadi saya di kelas itu merasa sendiri gitu. Mungkin Oh, nah, dalam diri saya sendiri mungkin ya Bu. iya, betul sekali. Wah, sebenarnya Dwi sudah paham ya bahwa penting sekali untuk bersosialisasi dan juga Ibu sangat apresiasi sekali ternyata Dwi juga tahu tentang hal yang harus Dwi perbaiki gitu ya. Kalau begitu, sekarang menurut Dwi apa sih apa Dwi sudah bisa bekerja sama atau belum sama teman-teman yang lain? Kalau untuk sejauh ini sih saya masih merasa kesulitan Bu, karena mungkin saya merasa saya masih menutup diri. Ya, Mm-mm. karena dalam diri saya juga saya belum terbiasa untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Tapi saya akan berusaha mencoba Bu, karena sebenarnya ketika saya sendiri di kelas itu juga merasa tidak enak juga gitu melihat teman-teman bisa bersama-sama dengan yang lain, sedangkan saya sendiri. Padahal saya juga ingin Bu bareng-bareng dengan mereka gitu, tapi ya itu
mungkin saya belum berani membuka diri kali ya, Bu. Ya, betul sekali. Wah, luar biasa Dwi ya. Nah, kalau menurut Dwi nih, kalau dari skala 1 sampai 10, Dwi poinnya ada di mana dalam bekerja sama dengan teman-teman? Kalau untuk sejauh ini sih mungkin saya masih di posisi 6 ya, Bu, untuk bekerja sama dengan teman-teman. Ketika Gimana? ketika saya diberikan tugas bersama ya saya bisa melaksanakan itu, tetapi saya merasa belum maksimal. Oh, kalau Ibu rasa sih udah luar biasa sepoin 6 itu ya. Tinggal perlu apa sih yang membuat Dwi itu kesulitan untuk bekerja sama dengan yang lain. Kalau tadi kan karena memang teman-temannya menurut Dwi tadi bahwa mereka sering menyontek. Tapi selain itu apa sih yang menurut Dwi itu tidak bisa bekerja sama dengan teman yang lain? Iya, Bu. Mungkin selain itu karena dari sifat saya ya, Bu, saya termasuk orang yang introvert begitu. Kemudian saya mengalami sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan teman-teman karena ya saya orang bergaul. Jadi ketika bersosialisasi dengan mereka ya saya itu menjadi hambatan saya gitu untuk bisa merasa nyaman bersama mereka. Oke, sekarang gini deh, kita akan mencoba menggali potensi ya. Karena supaya untuk mengatasi kehambatannya Dwi, kita harus melihat potensi ini. Nah, menurut Dwi, bagaimana sih hasil penilaian tugas-tugas Dwi selama ini? Kalau untuk hasil penilaian tugas-tugas saya rasa cukup baik, Bu, dengan apa yang saya peroleh. Nah, itu adalah salah satu potensi yang Dwi miliki. Jadi ternyata Dwi itu memiliki potensi pemahaman yang lebih dibanding teman yang lain. Nah, sekarang kita jadi menurut apa sih? Apakah dengan potensi Dwi itu bisa nggak digunakan untuk membantu teman yang lain? Saya rasa bisa, Bu. Mungkin ini menjadi salah satu senjata saya, Bu. Maksudnya saya sudah nggak boleh pelit-pelit lagi dalam hal berbagi begitu, supaya dengan hal ini saya bisa merangkul teman-teman dan ini menjadi solusi buat saya untuk bisa bersosialisasi dengan mereka. Wah, luar biasa sekali Dwi. Jadi udah paham nih kalau ternyata potensi yang dimiliki itu bisa digunakan untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Luar biasa Dwi ya. Nah, sekarang kapan nih Dwi mau mulai mencoba menerapkan bekerja sama dengan teman yang lain? Saya rasa saya harus secepatnya, Bu. Mungkin setelah ini, ya setelah mendapat motivasi dari Bu Rizky, kemudian nanti saya akan mencoba merubah pandangan saya terhadap teman-teman. Kemudian dengan potensi yang saya miliki, saya mencoba untuk merangkul teman-teman supaya saya lebih dekat dengan mereka. Ya, luar biasa. Semoga langsung konsisten ya Dwi ya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, sekarang nih kalau misalnya Dwi sudah mencoba segera, lalu langkah apa nih pertama yang akan Dwi lakukan? Langkah pertama yang akan saya lakukan, saya akan mencoba Bu, itu menurut saya solusi yang tepat ya Bu, karena memang untuk membuka rencana saya itu memang diperlukan komunikasi dulu begitu. Ya, saya akan mengajak mereka dari teman-teman kelompok belajar saya itu. Ya, bagaimana? Alhamdulillah kalau misalnya masukan dari Ibu bisa diterima ya, Bi ya. Iya, Ibu. Oke, kan gini, Wi, kalau misalnya kita melakukan sesuatu pasti kan ada hambatannya. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman itu tidak bisa diajak kerjasama, lalu apa yang akan Dwi lakukan? Saya akan mencoba terus, Bu. Begitu saya akan mencoba melihat apa sih yang
biasa mereka lakukan begitu. Saya akan mencoba mengikuti seperti kebiasaan-kebiasaan mereka, tapi kebiasaan positif begitu. Saya akan mencoba masuk ke komunitas mereka begitu sehingga mereka bisa menerima saya. Mungkin sedikit-sedikit pelan-pelan saya bisa masuk ke mereka. Luar biasa sekali. Itu bagus sekali Dwi. Jadi Dwi juga sudah tahu ketika ada hambatan tidak boleh Dwi bisa melakukan apa yang tadi Dwi katakan ya. Jadi jangan pantang menyerah dan terus coba ya Dwi. Oke Dwi, Ya kalau Ibu, baik misalnya Ibu. iya. Oke, bagaimana apakah Dwi ini sudah siap untuk bekerja sama dengan teman yang lain? Siap Bu, insya Allah siap Bu. Luar biasa sekali. Nah, sekarang apa perasaan nih Dwi setelah tahu apa yang harus dilakukan? Ya, saya merasa lega Bu karena jujur ketika kemarin-kemarin saya berada dalam posisi ini, saya seperti memiliki apa ya Bu, memiliki permasalahan yang menghimpit saya di kelas, membuat saya merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah teman begitu. Nah, dengan solusi dari Ibu ini, saya merasa saya sudah memiliki pandangan ke depan apa yang harus saya lakukan, sehingga saya merasa saya telah menemukan solusinya terhadap permasalahan saya. Luar biasa Dwi ya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas kegiatan sharing kita hari ini dan semoga Dwi tetap konsisten dan bisa melakukan terhadap solusi yang tadi kita bicarakan ya. Oke Dwi, Ibu rasa cukup yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga ini bisa membantu Dwi dalam kegiatan proses belajar di kelas bersama teman-teman yang lain ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu telah memotivasi saya untuk lebih baik lagi dalam bersosialisasi dengan teman-teman. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Rizky. Sama-sama Dwi, silakan boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Dwi, selamat pagi Ibu Dwi, apa kabar nih? Alhamdulillah Bu, Pagi sehat Bu nih Bu. Evi. Ibu lagi sibuk nggak Gimana nih Bu? kabarnya Bu? Enggak. Kebetulan hari ini saya free di kelas karena ada guru mata pelajaran yang masuk. Gimana Bu Evi kemarin ini chat saya katanya Iya nih ingin Bu, ada yang saya ini kan diobrolin sekarang gitu megang kelas kan. 1 ya Bu ya. Gimana sih Bu? Tuh, jadi banyak banget Bu ceritanya kalau kelas 1 ini Bu, aktif-aktif ya Bu ya. Gitu, jadi saya mau sharing sama Ibu. Kebetulan kan Ibu sudah 5 tahun gitu Bu di kelas 1 gitu. Saya mau cerita bagaimana penanganan siswa saya. Boleh. Ya mudah-mudahan nanti dari obrolan kita bisa Bu. bersama-sama mencari solusinya Jadi ya banyak Bu atas sekali permasalahan Bu ceritanya ini Evi. Bu. Saya mau ceritakan sama Ibu Dwi gitu. Semoga kayaknya Bu Dwi ada solusinya gitu Bu. Saya udah 2 bulan gitu Bu pengajaran ke kelas 1 ini, banyak cerita jadinya. Siswanya aktif-aktif Bu, penuh kesabaran gitu ya Bu ya. Ya memang begitulah Bu, kelas 1 itu memang penuh dengan dinamika karena memang mereka kan peralihan dari TK ya Bu.
Jadi begitulah, mereka masih masa perubahan dari TK ke eh SD, jadi Enggak masalah harus bener banyak sih, banyak cuman sabar, satu Bu. itu. Jadi ada Kalau siswa untuk kelas Bu Bu Evi yang gimana? bernama Apa ada Zaki masalah, Bu? gitu. Dia ini pembelajarannya agak terganggu gitu Bu, agak mengalami kesulitan belajar gitu pada peserta didik pada pembelajaran dia Bu. Kalau teman-temannya lagi diam suka diganggu gitu. Jadi menurut Ibu gimana Bu? Instruksi apa Bu yang harus saya terima gitu Bu? Kalau Mhm. misalnya yang lain belajar dia diem, kadang dia suka tiduran Bu di dalam kelas Heeh, iya gitu, Zaki, suka heeh. lama. Kalau misalnya ada tugas PR, kalau PR pasti Bu dikerjakan gitu, tapi kalau ada tugas di dalam kelas yang ada sayanya, tugas itu tidak bisa dikerjakan gitu Bu, bahkan nggak selesai Bu, kadang suruh maju pun dia nangis Bu. Ya kan saya, dari anak kita gitu ya Bu ya, ada 22 anak gitu. Kalau Mmm, satu yang kayak gini kan teman-temannya pasti terganggu, Bu. Gimana Bu menurut Ibu? itu, kira-kira kenapa ya, Bu? Maksudnya, si Zaki ini apa memang memiliki permasalahan dari dalam rumahnya atau memang ada permasalahan dari dalam dirinya sendiri gitu ketika mengerjakan tugas di sekolah tidak selesai Kalau tapi di menurut saya rumahnya Bu ya kayak selesai. Nah, ini permasalahan kalau dengan di rumah orang ini tuanya apakah enggak dia deh yang Bu, dia kan suka mengerjakan diantar gitu Bu, atau antar memang pagi dibantu tuh saya oleh sering orang lihat Bu, tuanya? kalau beliau apa anak itu tuh diantar dengan orang tuanya gitu. Tapi menurut saya sih, karena kan dia obesitas ya Bu ya, agak gendut gitu, jadi dia kayaknya malas bergerak deh Bu, gitu. Jadi susah konsen nggak sih Bu, kesulitan belajar gitu, dari Mhm, karena badan dia gitu Bu. Eee mhm, mhm. Kalau, sepengamatan Bu Evi selama 2 bulan ini, untuk daya konsentrasi si Nah, Zaki bagaimana Bu dalam menerima pelajaran dari Bu nah iya Evi? sih Bu, kalau Apakah pengamatan kayak gitu ya Bu bermasalah ya, atau dengan tidak? Zaki gitu Karena selama ini kan 2 bulan terkait gitu ya Bu tugas-tugas ya. dia yang sudah Sepertinya anak selesai. tersebut mengalami kesulitan belajar deh Bu. Kalau di dalam kelas nih Bu, anak-anak belajar gitu, dia nggak mau Bu belajar sendiri gitu. Jadi waktu, siswa-siswanya, teman-temannya belajar setelah selesai saya tanya ada kesulitan atau tidak, ya saya baru ke dia gitu. Iya ya Bu, jadi, Zaki ini termasuk jadi, Iya Bu, jadi troublemaker ya gangguin di Bu di kelas dalam ya? kelas gitu. Sehingga membuat, kondisi kelas agak riweuh ya Bu? Mhm. Kalau saya boleh tahu menurut Bu Evi, apa ya faktor yang menyebabkan Zaki melakukan itu? Sepertinya kalau perhatian ya Bu ya, Apakah karena dia kalau hanya kita ingin cari lihat, perhatian Bu Evi dari saja keluarganya atau cari perhatian bagus sih Bu temannya gitu. atau memang Tapi tadi karakternya Bu, kok seperti saya itu? bilang gitu, kayaknya anak tersebut, karena badannya nggak sih Bu, karena badan dia obesitas, dia malas gerak Bu. Dia kalau belajar dia suka tidur Bu, tangannya ditaruh Mhm, di meja gitu, dia tidur gitu. Kadang bilang kan, "Ayo Nak bangun Nak, jangan tiduran, nanti nggak konsentrasi bisa belajarnya," mhm, gitu Bu. Karena emang agak sedikit lambat sih Bu, dalam mmm, pembelajaran gitu. Saya sering saya ingetin gitu, "Nah ayo Nak, bangun Nak, nanti sulit belajarnya itu." Tapi kalau diinget-ingetin terus kan suka mengganggu Bu dalam kondisi belajar gitu, mengganggu teman-temannya. iya Bu, kalau, sepengetahuan saya ya Bu, ketika saya melihat Zaki memang untuk postur tubuhnya itu lebih besar dibanding teman-temannya dan untuk ukuran kelas 1 SD dia memiliki bobot yang lebih gitu. Seharusnya kan kelas 1 SD kurang lebih ya maksimal itu 30 kilogram ya. Ini mungkin Zaki lebih dari itu ya Bu dan itu bisa jadi ya membuat Nah iya dia sih Bu, agak kayaknya Bu dari berat badan dia gitu kesulitan ya, karena beraktivitas obesitas di ya Bu dalam ya, kelas atau anak-anak bisa usia juga 7 mengganggu tahun konsentrasi gitu dengan berat belajarnya. badan segitu ya pastinya malas gerak, kesulitan berpikir gitu. Jadi kesulitan belajar yang berujung nilainya pasti rendah ya Bu ya.
Gimana tuh menurut Ibu ya? Solusi apa gitu yang ada Mm-mm. untuk saya agar saya bisa mengatasi permasalahan saya di dalam kelas dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman semuanya, Bu. Mm-mm. Dengan satu-satu dia tuh maunya belajar itu tuh ya hanya ke dia gitu loh, Mm-mm. Bu. Gitu. Tapi kan kita Nah, punya murid 22, Bu. iya. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu, misalnya Zaki ketika belajar harus minta didampingi, sedangkan Nah, ibu yang sering juga saya lakukan gitu Bu harus ya dari siswa-siswa berkonsentrasi untuk teman-temannya siswa Zaki. yang Setelah saya lain, tanya itu dulu, Nak, yang sudah dilakukan Bu Evi memahami apa belum Bu? pembelajaran hari ini gitu. Ketika mereka paham, ketika mereka mengerti pembelajaran mereka, saya baru ke Zaki Bu, baru saya tuntun Zakinya pembelajaran dia bagaimana gitu. Nah, ayo Zaki kita belajar gitu Bu. Tapi kan kalau selalu kayak gitu Bu, bisa mengganggu ya Bu ya. Gimana ya Bu ya? Mm-mm. Iya, saya rasa begitu Bu, karena memang ini kan Zaki itu bukan hanya tanggung jawab kita saja ya Bu, tapi juga tanggung jawab orang tuanya. Dan kita sebagai guru itu adalah mitra dari kedua orang tuanya gitu. Jadi ketika Zaki ini memiliki permasalahan di sekolah, saya rasa memang salah satu jalan terbaiknya ibu menjalin komunikasi dengan orang tuanya untuk membicarakan apa permasalahan yang dihadapi oleh Zaki. Siapa tahu mungkin dalam hal ini ternyata ada faktor dari dalam keluarga, mungkin itu memang kebiasaan dia seperti itu dari rumah. Dan Oh, mungkin bener dengan ya Bu ibu ya. menjalin Jadi saya bisa komunikasi panggil dengan orang orang tuanya tuanya, gitu ya Bu ya. orang tuanya Jadi juga saya bisa tanya bagaimana keseharian memberikan Zaki di solusi dalam kepada Bu rumahnya gitu, di Evi. rumahnya gitu ya Bu ya. Dia ngapain aja di rumahnya sehingga dia kok di sekolah mengalami kelambatan belajar, suka tidur di dalam kelas, apa tidurnya malam gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi saya bisa komunikasi dengan orang tuanya ya Bu. Iya, Jadi Zaki tuh Bu kalau di dalam kelas Bu, dia suka tidur Bu, suka ya pegang kepala gitu, terus tangannya tuh ditaruh di meja gitu Bu, ditidurin, tidur. Jadi saya bilang tengah kediam, teman-temannya saya bilang, "Ayo Nak, bangun Nak, kalau ayo semangat Nak belajar dari Nak." tipikal Kayak Zaki ini begitu Bu, anaknya mudah gimana ya Bu dimotivasi ya? tidak Bu? Mungkin dia melakukan itu memang dia kurang motivasi dari dalam dirinya atau kurang motivasi dari orang tuanya. Nah mungkin dengan ibu memberi motivasi, si Zaki bisa lebih bersemangat lagi Bu dalam mengikuti pembelajaran. Sudah pernah dicoba atau belum Bu? Saya belum pernah sih Bu, coba kalau untuk memotivasi Zaki gitu. Yang sering saya ingatkan kalau anaknya tidur gitu atau mengganggu temannya, "Ayo Nak, cepat Nak, belajar Nak." Gitu. Seperti biasa lah Bu gitu. "Ayo belajar Nak, konsen Nak, lihat di depan papan tulis Nak." Tapi kan nggak cuma saya aja ya Bu ya. Di dalam kelas ada guru mata pelajaran yang lain. Saya takutnya yang lainnya ya Bu yang tidak memahaminya Bu. Kalau kita kan kayak bisa berpikir, "Oke, ini Bisa beda Bu, gitu, perlakuannya ya khusus," itu bisa. gitu. Ya saya rasa itu bisa ya Bu, karena untuk anak-anak seperti Zaki ini saya rasa mereka butuh perhatian lebih, terutama dari kita gurunya. Nah mungkin dengan ibu ketika memiliki waktu di waktu istirahat, kemudian ibu memberikan waktu untuk lebih memperhatikan Zaki, mungkin dia akan lebih tersentuh hatinya sehingga nantinya dia akan lebih mudah begitu untuk mengikuti pembelajaran dari ibu. Mm-mm. Iya Bu ya, jadi saya bisa sering-sering gitu ya Bu ya mengingatkan Zaki, "Ayo Nak, konsentrasi Nak, lihat ke depan Nak," gitu, "jangan mengganggu temannya," gitu. Tapi ya saya akan mesti mencoba lah Bu, sangat banyak problematika gitu, pembeda pembelajaran karena setuju Bu, karena saya baru ya Bu ya Iya, iya betul mempelajari Bu. Nah, siswa-siswa kelas 7 kalau ini Bu. Gitu.
gitu. Iya, Semoga betul. berhasil ya, Bu. Jadi, itu merupakan salah satu cara kita ya untuk meningkatkan semangat, si anak ini. Kalau selain orang tuanya, menurut Ibu siapa lagi yang akan, apa, bisa membantu Bu Evi dalam menyelesaikan masalah si Zaki ini? Ya mungkin nanti akan Ibu bisa ajak komunikasi untuk bekerja sama, seperti itu. Iya, menurut saya sih nanti Mhm, kayaknya Bu, mhm. saya akan minta bantuan gitu Bu kepada rekan sejawat kita Bu guru yang lain gitu. Karena kan nggak cuman saya aja gitu Bu yang mengajar Zaki kan di dalam kelas. Masih ada guru mata pelajaran yang lain, guru agama, guru matematika, dengan guru olahraganya gitu Bu. Apalagi olahraga ya Bu ya, kan mungkin Zakinya pasti agak terhambat lagi Bu untuk itu Bu. Jadi saya pengen guru-guru yang lain juga memahami keadaan Zaki. Menurut Ibu gimana Mi kalau kayak gitu Bu? Iya Bu, memang Permasalahan-permasalahan kita bukan ini saya ingin hanya mendapat guru kelasnya solusinya saja yang gitu Bu. bertanggung jawab dalam hal ini, tetapi memang guru kelas ini dalam hal ini adalah Bu Evi juga membutuhkan dukungan dari guru-guru yang lain. Begitu juga sebenarnya ada pihak lain mungkin Bu yang dibutuhkan oleh Zaki. Kalau saya tadi mendengar dari cerita Bu Evi dengan permasalahannya Zaki seperti itu, saya jadi teringat Bu, saya juga dulu memiliki murid yang setipe dengan Zaki dan salah satu usaha yang saya lakukan, saya menawarkan kepada orang tuanya untuk melakukan konsultasi ke psikolog gitu. Dan alhamdulillah setelah konsultasi kemudian diberikan terapi, si anak ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mungkin itu bisa dilakukan oleh Bu Evi. Oh iya Bu ya, bener ya Bu ya, saya nggak kepikiran nih Bu untuk konsultasi memanggil orang tuanya Zaki gitu untuk bukan ngecek ya Bu, untuk konsultasikan ke psikolog gitu. Jadi mereka Iya, tahu benar sebenarnya Bu. permasalahan Zaki dan memperbaikinya itu seperti apa. Iya ya Bu ya, saya Iya jadi Bu, karena memang memahami Bu kan ya Bu ya. Iya ya Bu. eh, untuk yang lebih memahami kondisi psikologi anak itu adalah ahlinya ya Bu dalam hal ini adalah psikolog. Mungkin kita menilai si anak dari kacamata kita, tetapi bisa jadi dia memiliki permasalahan lain di luar itu. Kira-kira, Iya Bu, saya akan coba iya. nanti Bu konsultasikan Tadi orang tuanya Bu Evi Zaki. mengatakan bahwa nanti akan menjalin komunikasi dengan kedua orang tua ya, kedua orang tuanya si Zaki. Kemudian mungkin nanti juga Ibu akan menyarankan orang tuanya untuk Iya Bu, melakukan iya Bu. apa terapi ke psikolog begitu, konsultasi kepada psikolog. Kira-kira kapan ini Bu rencana Bu Evi untuk bisa berkomunikasi atau mungkin langsung bertemu dengan kedua orang tuanya si Zaki? Sepertinya saya akan jadwalkan besok ya Bu ya, kan karena semakin cepat semakin baik gitu. Jadi orang tuanya Zaki pun bisa menjadwalkan Zakinya kalau diterima dengan baik ke psikolog gitu Bu, agar Zakinya belajarnya tidak ada hambatan lagi Bu. Dia bisa konsentrasi Bu di dalam kelas gitu, tidak mengganggu teman-temannya. Begitu juga dengan teman-temannya, belajarnya lebih efektif gitu Bu. Walaupun kita tahu pasti anak kelas 7 itu kan lagi Iya, aktif-aktifnya iya. Bu. Memang semakin cepat semakin baik ya Bu, supaya masalah Zaki ini bisa segera teratasi, biar Bu Evi juga di kelas bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan pembelajaran. Dari diskusi ini kira-kira gimana Bu atas Iya permasalahan Bu, Bu pasti itu sampaikan? Bu. Apakah Ibu sudah menemukan titik terang atau mungkin masih abu-abu begitu Bu? Aduh, banyak banget nih Bu hasil diskusi dengan Ibu, banyak manfaatnya yang tadinya saya nggak tahu saya mau ngapain gitu ke depannya. Saya jadi tahu saya akan melakukan hal ini, hal memanggil orang tua Zaki, konsultasi dengan psikolog gitu. Wah, banyak banget sih Bu manfaat dari pembelajaran kita. Dari hasil sharing, ngobrol dengan Ibu, di coaching dengan Ibu ini. Wow, banyak banget sih Bu manfaatnya untuk saya. Jadi saya
Sangat terima kasih nih Bu, ngobrol sama Ibu kayak gini Bu. Benar-benar. Itulah yang kita harapkan ya Bu, ketika kita melakukan atau sebuah solusi dari permasalahan kita ya, kita harapkan itu ada perubahan tingkah laku terhadap anak didik kita. Ya saya berharap mudah-mudahan nanti Bu Evi segera bisa merealisasikan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Evi sehingga permasalahan Zaki ini segera teratasi. Iya Ibu, amin Bu. Semoga Zaki ada perubahan tingkah lakunya ya Bu ya. Jadi tidak mengganggu teman-teman gitu. Jadi lebih aktif di dalam kelas dan pembelajarannya dia nggak suka tidur Bu. Gitu. Aduh Sama-sama makasih Bu, banget ini ini juga Bu. Banyak banget saya pembelajaran dari Ibu juga sedikit untuk berbagi saja karena memang saya pernah juga menghadapi murid seperti Zaki ini, dan memang murid seperti Zaki ini juga pasti ada lah, setiap tahunnya pasti ada yang menjadi permasalahan bagi gurunya. Dan inilah gunanya kita berdiskusi agar kita bersama-sama bisa menemukan apa solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Iya bener sih Bu, gitu obrolannya lebih bermanfaat ya Bu ya. Iya, baik. Baik Bu Dwi, terima kasih Bu diskusinya hari ini. Saya juga ada jam kelas ini Bu. Saya izin ya Bu ya. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum Ibu.